Yo guys, balik lagi. Salam fans MU. Jadi ntar malam ada FA Cup jam 3 pagi. MU lawan Watford. Gue sambil makan ya. Enak tapi yo. Terus gimana kira-kira menurut kalian? MU bakal menang atau bakal kalah? Atau bakal seri? Kalau menurut kalian seri atau kalah, nggak mungkin. Pasti kalian pede semuanya, ya nggak? Lawan tim. Gue lupa dia musim kemarin tuh degradasi atau enggak gitu. Watford ini. Terus gue nggak tahu nih MU bakal turunin pemainnya siapa. Menurut gue pemain muda sih kayaknya bisa turun gak ya, kayak si Facundo, Amat Diallo dan kawan-kawannya. Gue lupa dah yang U23 ya. Tapi yang pasti menurut gue MU mendingan cadangin dulu deh Bruno. Cadangin Bruno. Nggak apa-apa kalau mau mainin Pogba, Matic, Greenwood, Rashford cadangin. Martial terserah lah. Mungkin bisa taruh di sayap kiri gantiin Rashford. Nah, menurut gua kalau lawan tim beginian nih kan enak main 4-2-1 4-2-3-1 atau 4-3-3 sama aja menurut gua. Cuma beda di wingernya doang kan. Nah, yang enak ketika lu nyerang dua wingernya ini harus aktif. Jangan sampai kayak kalau yang main Daniel James di kanan tuh udah tenggelam. Jadi yang hidup cuma di kirinya doang kalau Daniel James yang main. Nah, ini di sini oleh harus cerdik nih ya. Soalnya tuh kalau si Greenwood yang main di kanan itu hidup karena dia kidal. Gue lebih suka sistemnya itu introvert winger. Kalau kalian yang nggak tahu, introvert winger itu kaki dominan itu di sisi yang berlawanan. Jadi lu bisa cut inside. Bahasa Indonesianya ngebelah lah. Ngebelah ke dalam. Nah, ini seinget gue dulu yang terkenalin tuh Bayern Munchen deh. Ya, Ribery sama Robben ya. Jadi di saat kaki kanan lu dominan, lu di sayap kiri. Kenapa? Karena lu bisa ngebelah, lu bisa kasih crossing, and passing, atau lu bisa nge-shoot. Nah, itu bedanya. Menurut gue enak tuh di taruh introvert winger kayak si Greenwood. Nah, kalau makanya si Amad Diallo menurut gue sih si Ole bakal investasiin di sayap kanan udah pasti. Karena introvert winger dia enak. Dia juga punya speed, jago gocek. Gue lihat beberapa videonya di YouTube, gocekannya bagus, licin, asli. Kayak belut. Nah, kalau misalkan dia punya mentalnya kuat, itu udah pasti nyetel sama MU. Nah, kalau misalkan dia nyetel enak. Lu tinggal pilih mau Amat, mau Greenwood, Daniel James buang. Karena nggak guna kecuali udah Rashford sama Martial bau, lu baru deh boleh masukin Greenwood, si Daniel James. Terus gimana lawan Watford? Mungkin uh, pasti ada rotasi pemain nih. Karena nanti Selasa bakal ada lawan Burnley ya. Nah, kalau menang lawan Burnley, ini MU bakal ke posisi puncak. Nah, udah berapa lama MU sih nggak ke posisi puncak? Gue lupa terakhir kapan. Coba kalian inget gak kapan? Nah, ini dia kesempatan momentum oleh untuk membuktikan dirinya bahwa MU itu bisa bersaing di papan atas. Pasti oleh tuh bakal pikir sematang-matang. Ini gimana nih komposisi pemain? Burnley itu jangan diremehin loh. Karena di Liga Inggris tuh gue nggak bisa remehin tim kecil. Tim kecil nih bisa menang lawan tim gede. Nggak kayak di La Liga, nggak kayak di Bundesliga atau liga-liga lainnya. Nah makanya semoga ya oleh pinter lah. Dia bisa rotasi pemain. Jadi pemain-pemain penting kalau bisa cadangin dulu. Lagian masih third round ini. Gue lupa round 3 atau round 4 ya. Udahlah, santai dulu aja. Pasti menang. Walaupun jangan terlalu pede, tapi fighting spirit menang tetap ada. Tapi tuh gimana caranya kita punya punya plan B lah kalau Bruno nggak ada. Kan emang kita harus akuin MU tergantung Bruno, itu kita akuin. Nah kalau Bruno nggak ada, ini PR-nya
masih belum nemu sampai sekarang. Gimana caranya kalau Bruno nggak ada? Apakah Ole harus rubah sistemnya? Menurut gue sih ya harus, karena nggak ada pemain sekelas Bruno sebagai playmaker di MU. Nah, bagaimana? Ya itulah PR Ole. Bisa jadi lu pasang eh lu tanpa playmaker ke Liverpool dengan crossingnya Trent Alexander-Arnold sama Andy Robertson, gelandang pekerja keras, atau lu bisa dua playmaker kayak City, sisi kiri sisi kanan, atau ya lu total football. Ya total football kayak ya semua tuh bergerak gitu loh. Kayak semua tuh jadi playmaker. Ya macam tiki taka lah. Macam tiki taka tapi semua terlibat gitu. Nah, itu yang harus dilakuin oleh menurut gua. Oke, gue bilang gue sampai sini dulu. Semoga ntar malam MU menang. Mungkin kalian kalau mau ada kasih masukan atau komentar, komen aja nggak apa-apa. Karena kita kan sesama fans. Gue menghargai lo sebagai fans MU juga. Tapi gue pengen komentar yang positif, kritik boleh tapi membangun, bukan kritik nyampah. Oke? Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Salam fans MU.